Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah, wabil khusus kami hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Sahibul Fadilah DKM Masjid Al-Hidayah Al-Ustadz Kasiyai, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Mahroji, dan para segenap semua para tokoh masyarakat, para hasatis jamaah Al-Hidayah yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada para jamaah, para hasatis, para hujat yang hadir. Alhamdulillah, panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat yang patut kita syukuri ialah nikmat iman, nikmat Islam. Oleh kerana dengan nikmat tersebut yang Allah berikan, patutlah kita merupakan anugerah dan hidayah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat tersebut yang Allah berikan, sehingga dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua ini akan dimasukin oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janjinya, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan khusus bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring selawat dan salam tercurah ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak yaumil nadamah, yaumil mahsyar, yaumil hisab, kita sangat sekali insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin, para hasatis, para hujjaj, saya diundang di Masjid Al-Hidayah membahas masalah sejarah halal bihalal. Halal bihalal ini ialah definisi halal bihalal, yaitulah budaya yang ada di Indonesia, dan kita patut mengetahui bahwa yang mencetuskan halal bihalal ini tidak terlepas dari kiai ulama Indonesia, yaitulah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, dan Kiai Wahid Hasyim Asy'ari, putra daripada Wahid Hasyim Asy'ari dan juga ayahanda dari Kiai Abdurrahman Wahid. Dialah yang mencetuskan awal pada negara Republik Indonesia ini setelah merdeka 1948.
3 tahun Indonesia merdeka ini, bahwa pemuka-pemuka bangsa dan para ulama-ulama bangsa Indonesia penuh dengan kegelisahan setelah 3 tahun negara Republik Indonesia merdeka, termasuk juga Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Oleh karena itu, dengan kegelisahan ini ialah Presiden kita mencari solusi agar negara ini bisa bersatu dan jangan sampai ada suatu perpecahan dan sampai tidak ada teguran. Maka Presiden Soekarno ini menghadap kepada yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Diminta solusi karena pada saat itu ialah semua pemimpin bangsa itu berpecah belah. Ada daripada pemuka daripada agama dan pemimpin itu tidak teguran, masing-masing dia punya pemikiran dan dia akan ada yang berpendapat membuat negara khilafah, ada yang melaksanakan negara republik, ada yang melaksanakan negara federasi. Maka oleh karena itu kegelisahan dari Presiden Soekarno ini menghadap kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini minta solusi agar Republik Indonesia ini bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia. Maka Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah ini berpendapat bahwa di sini tidak terlepas ialah hasil musyawarah. Di antaranya musyawarah ini tidak terlepas dari Hadratus Syekh Abdul Wahab Abdullah dan Kiai Wahid Hasyim Asy'ari ialah dan termasuk juga dari pendiri Muhammadiyah dan termasuk Kiai Ahmad Dahlan dan termasuk juga diinisiasi oleh Kiai Khalil Bangkalan bermusyawarah agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ini bahwa Kiai Syekh Abdul Wahab Hasbullah ini mengatakan kepada Presiden Soekarno, tenang Pak Presiden, kita bungkus, kita undang para pemuka agama dan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia ini ke istana, kita bungkus dengan acara halal bihalal agar bisa diundang untuk acara silaturahim ke istana. Maka Presiden Soekarno mengatakan, ini kan tidak ada tradisi di Indonesia ini acara halal bihalal. Bukan begitu Pak Presiden Soekarno, kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Tenang. Jadi halal ini ialah untuk memaafkan. Kalau orang yang tidak teguran, hukumnya haram. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim, hukumnya haram. Dan orang yang bermarah-marahan, hukumnya haram. Maka kita bungkus ialah acara ini dengan kalimat halal bihalal, saling memaafkan. Kita undang ke istana, maka disitulah terbentuk sejarah acara halal bihalal. Maka bersatulah negara Republik Indonesia. Ialah sejarah awal dari halal bihalal ini, ialah pencetusnya Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu pencetus awal daripada halal bihalal. Dan secara harfiah halal bihalal ini ialah artinya halal itu boleh. Boleh dan dipersilakan boleh. Karena kemarin di bulan Ramadan ini kita makan siang hukumnya haram. Maka setelah Ramadan ini ialah Idul Fitri. Idul Fitri ini ialah disitulah terbentuk makan siang hukumnya halal. Maka terbentuklah suatu budaya diajarkan acara halal bihalal, jadi boleh kita makan siang. Itu halal bihalal secara harfiah dan juga arti daripada halal bihalal yang sering kita baca doa, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Itu wahlul artinya ialah melepas. Melepas daripada pembicaraan kita yang kaku. Yang tadi bicara kita gugup, yang tadi bicara kita yang tidak terlepas, agar kita bicara ini lantang dan jelas ialah melepas daripada yang rasa kegelisahan, rasa kaku di lidah kita untuk bicara. Itu wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi melepas agar bicara kita lancar. Jadi halal bihalal hari ini ialah melepas yang tadinya retak, yang tadinya kita saling gontok-gontokan, yang tadinya kita memutuskan tali silaturahim, yang tadinya kita marah-marah, ada dengki sama teman, kerabat, saudara, maka itulah melepas. Melepas dengan cara untuk saling memaafkan, halal bihalal. Itulah definisi daripada halal bihalal. Jadi boleh. Jadi ini soal halal bihalal emang enggak ada daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu acara halal bihalal. Maka ini suatu budaya yang diadakan di negara Indonesia. Ini halal bihalal ialah walaupun bid'ah hasanah. Ada bid'ah kan terbagi 4. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah muharramat, ada bid'ah hasanat, ada bid'ah munkarat. Bid'ah dolalah artinya bid'ah ialah yang belum pernah sama sekali dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Yang sesat ini ialah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibahas oleh para tokoh-tokoh, para ahli sufi, para ahli fikih. Bid'ah ini terpecah daripada ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi ialah bid'ah sesat. Apa sesat? Ialah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya ialah dengan solusi dia pergi ke Gunung Kawi, dia pergi ke dukun. Itu Nabi belum pernah. Itu namanya bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanat. Bid'ah hasanat, bid'ah yang baik. Yang kita berkumpul di sini silaturahim. Dari tadinya kita masing-masing di rumah, dengan adanya acara halal bihalal ini kita kumpul, kita bersatu, kita saling salam-salaman, saling tegur sapa, saling senyum, kan itu ibadah baik. Di sini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini talqiyani tasofahani anis syai'at min az-zunubi. Jadi tidaklah bertemu di antara kita dua orang Islam ini. Yaltaqiyani, keduanya dia bertemu. Lantas tasofahani, keduanya bersalaman. Bersalaman itu ialah qabla ayat tafarraqa, sebelum kita berpisah dari tempat duduk kita ini bersalaman, menggugurkan, menghapus semua segala dosa-dosa kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tadi bertemu, bersalaman, berjabat tangan, senyum, sapa, maka itu ialah menggugurkan semua segala dosa-dosa kita. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, ialah dosa yang tadinya kita dengki, yang iri, itu Allah hapus. Yang ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dan ada bid'ah muharramat. Ada bid'ah muharramat, bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum khamar, inamal khamru wal maisir, judi. Itu Nabi belum pernah sama sekali melaksanakan seperti itu, mengerjakan itu Nabi bid'ah. Bid'ah muharramat, bid'ah yang diharamkan. Jadi ada juga ada bid'ah namanya bid'ah munkarat. Bid'ah yang ingkar. Aduh, capek banget jadi orang Islam di bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh, begitu lelah, begitu capek. Capek jadi orang Islam. Setiap hari kita sholat zuhur, asar, maghrib, subuh.
Itu Nabi tidak pernah melaksanakan seperti itu. Namanya bid'ah munkarat, ngeluh. Capek jadi orang Islam. Di sini namanya bid'ah munkarat. Jadi kita ini ngeluh, tidak menerima daripada ketentuan Allah, tidak menerima daripada hukum Allah. Itu namanya bid'ah munkarat. Yang Nabi tidak pernah mengerjakan, itu definisi pada bid'ah. Jadi kalau kita kumpul di sini, ialah bid'ah, namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi dalam rangka halal bihalal ini ialah kita semua yang tadi bertemu di sini berkunjung silaturahim, namanya itu di sini dibolehkan halal bihalal. Yang tadi saya katakan sejarah halal bihalal itu yang mencetus awal, tidak terlepas daripada gagasan Kiai Hadratus Syekh Abdul Wahab Asbullah dan Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim Asy'ari. Para jamaah sekalian, itu ialah daripada tadi yang katakan definisi daripada halal bihalal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berkumpul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Rasulullah mengeluarkan statement atau Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya berkumpul. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, man a'jabal khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di walam yarawuni walam mu'jizati minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung mempertanyakan kepada para sahabatnya, man a'jabal khalqi imanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling aku kagumkan, yang Allah kagumkan imannya seorang makhluk Allah, imannya seorang hamba Allah. Para sahabat menjawab, qalu imanul malaikah ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, iman yang engkau kagumkan, iman yang Allah kagumkan ialah imannya para malaikat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena para malaikat beriman itu sangatlah wajar. Kenapa? Karena malaikat ini ialah langsung melihat, langsung menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah wajar kalau para malaikat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya lagi, imanul anbiya ya Rasulullah. Kalau gitu iman yang engkau kagumkan dan iman yang Allah kagumkan, iman yang para nabi. Dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW khatamil anbiya, itu iman para nabi yang engkau kagumkan dan yang Allah kagumkan. Apa kata Rasulullah? Wahum yu'ayinul amra min wahyi. Karena para nabi itu wajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini, para nabi ini mendapatkan wahyu yang Allah perintahkan melalui malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Wajar kalau para nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau ashabuka ya Rasulullah, kalau begitu imannya para sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Karena kalau para sahabat, para semua yang ada di sini maupun yang tidak berada di sini beriman kepada Allah, beriman kepada aku, sangatlah wajar. Kenapa? Karena kalian ini menyaksikan langsung, melihat aku dan melihat daripada mukjizat aku, melihat sallu ru'aitumuni, dan engkau melihat bagaimana aku sholat. Melihat daripada aku, ibadah aku, dan melihat daripada mukjizat aku, dan melihat aku sholat bagaimana. Wajar kalau para sahabat, para yang berada dengan hidup dengan bersama aku, wajarlah kalau beriman. Kalau gitu siapa ya Rasulullah iman yang Allah kagumkan, iman yang engkau kagumkan? Man a'jabal khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di walam yarawuni walam mu'jizati minni. Imannya seorang hamba yang aku kagumkan, yang Allah kagumkan, itu iman yang paling dahsyat dibandingkan iman para yang lain, para malaikat, ialah min ba'di, setelah aku meninggal dunia.
Nih kita nih belum pernah ngelihat sepak terjang Nabi, belum pernah walam yauruni walam mu'jizati ini, belum pernah ngelihat diri aku bagaimana aku sholat, dan belum pernah melihat mukjizat aku. Ini kita yang berada di sini setelah Nabi kita Muhammad meninggal, kita beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atillaha wa atir rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini imannya kita yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat, yang paling Allah kagumkan, yang Rasul kagumkan, imannya para kita yang hadir di sini. Karena enggak lihat bagaimana sepak terjang Nabi seluruh itu muni, bagaimana Nabi itu sholat, bagaimana bentuk Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mujizat Nabi kita Muhammad SAW, belum pernah kita lihat. Karena tidak sezaman, maka imannya kita ini ialah tidak lain yang sangat dahsyat, yang dikagumkan oleh Nabi kita Muhammad, yang dikagumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sezaman Rasulullah beriman wajar. Waktu itu ada suatu kisah Abu Jahal mengumpulkan para tokoh-tokoh preman cara kita, para tokoh-tokoh pembunuh. Abu Jahal mengumpulkan suatu ruangan, maka hadirlah situ namanya para tokoh-tokoh yang pembunuh, tokoh-tokoh preman yang dahsyat, pembunuh darah dingin. Apa kata Abu Jahal? Kalian semuanya, siapa yang bisa membawa palanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan berikan hadiah apa yang kamu minta. Walhasil asal bisa bawa pala Rasulullah, kamu bunuh Rasulullah, palanya bawa di hadapan aku akan berikan kamu hadiah. Maka itu ada yang pembunuh darah dingin mengangkat tangan, namanya Thariqah Syaidilani. Apa kata Thariqah Syaidilani? Ya Abu Jahal, Allah kata, andai kata engkau izinkan aku untuk membunuh Rasulullah pada saat ini, aku bisa bawa pala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah. Karena Thariqah Syaidilani ketika berjalan menuju ruangan Abu Jahal ini, melihat Rasulullah lagi nyender di Ka'bah, gini. Maka Thariqah Syaidilani ini melihat Rasulullah lagi nyender di Ka'bah, maka dia mengatakan, saya bisa bunuh Rasulullah dan bisa bawa pala Rasulullah ke hadapan kau Abu Jahal. Baiklah, aku izinkan. Maka berjalanlah Thariqah Syaidilani ini untuk menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat Thariqah ini bahwa Rasulullah lagi nyender di Ka'bah. Maka ketika sampai di pinggiran Ka'bah itu, Thariqah Syaidilani mengambil batu yang sangat besar. Batu yang sangat besar. Ketika batu diangkat, maka Thariqah Syaidilani menaik ke Ka'bah. Menaik ke Ka'bah. Batu ini dilempar agar menibani pala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga lihat bahwa ada seorang naik bawa batu. Diambil batu di bawah, itu batu dilemparkan oleh Thariqah Syaidilani itu untuk menibani pala Rasulullah, maka itu batu melayang-layang di udara. Melayang-layang di udara, Rasulullah juga lihat. Itu batu melayang-layang di udara, kembali batu itu kepada tempat semula ketika Thariqah Syaidilani ambil tuh batu. Itu namanya mukjizat. Itu Rasulullah lihat. Kalau ukuran kita nih, kita lihat ini orang mau nyelepet kita dah, tahu nggak nyelepet? Selepet kita, bukan selepet gitu. Kita lihat selepet, begitu dia selepet gitu, kita walaupun nggak kena, kita marah nggak sama dia? Udah pasti marah. Nah, ketika Thariqah ini habis melempar batu untuk menibani pada Rasulullah, Thariqah turun menghadap kepada Rasulullah SAW, karena Thariqah apa? Melihat langsung mukjizatnya Rasulullah SAW. Batu yang dilempar itu yang besar melayang-layang di udara kembali kepada tempat semula. Itu mukjizat. Maka Thariqah turun menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pada saat ini saksikan engkau ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak marah. Sepak terjang Rasulullah, menangnya dakwah Rasulullah dengan akhlak. Ketika Nabi berjalan juga, berjalan menuju satu tempat, diludahin sama orang. Jalan besok lagi diludahin sama orang. Besok jalan lagi diludahin sama orang. Ketika keempat harinya, dia itu nggak ada yang ngeludahin. Ditanya para yang ada di situ, yang tukang ngeludahin aku ini kemana orangnya? Sakit ya Rasulullah. Dirawat di mana? Cara kita di persahabatan. Dirawat persahabatan Rasulullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dengar bahwa yang ngeludahin Rasulullah itu sakit, dirawat di persahabatan, itu datang Rasulullah. Datang kepada orang yang tukang ngeludahin. Kalau kita gimana coba? Nyakitin kita ketika dia sakit, kita datang nggak? Nggak mungkin datang. Ya, itu akhlak Rasul datang. Ketika yang ngeludahin itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, tetangga saya, teman akrab saya, sahabat saya yang kental bersahabat dengan saya tidak ada, belum ada yang nengokin saya. Engkau yang tiap hari aku ludahin, engkau yang tiap hari aku reakin, engkau pertama yang datang ya Rasulullah kepada aku. Ya Rasulullah, pada saat ini saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu akhlak Rasulullah. Laqad ja'akum, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum Rasulullah. Karena sungguh pada diri Rasulullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ialah uswah, suri teladan yang patut kita ikuti. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamnya Rasulullah hukum, geraknya Rasulullah hukum, apapun yang ada pada diri Rasulullah itu hukum. Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan dengan hawa nafsu, perkataan dia ialah dibungkus dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamnya Rasulullah hukum, pergerakannya Rasulullah hukum. Itulah makanya diagungkan akhlak Rasulullah ialah yang dia katakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'anul Karim. Pernah Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anak putrinya, adakah yang Nabi kerjakan lantas aku yang Nabi kerjakan aku yang belum pernah kerjakan? Adakah yang Nabi kerjakan yang aku belum pernah kerjakan? Kata Sayyidina Umar, ada. Yaitulah ngasih makan orang buta. Tiap hari tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pagi ngasih makan orang buta. Itu orang buta yang nggak tahu diri, dimaki-maki, dicaci maki, itu Nabi kita, dia nggak tahu karena dia buta. Jadi orang tua renta, buta, orang Yahudi lagi, luar agama kita. Jadi Rasulullah begitu ngasih makan itu Rasulullah dialusin, dia blender, disuapin orang buta. Disuapin siang, begitu makan jam disuapin lagi, makan sore disuapin lagi. Setelah berapa lama Rasulullah kagak datang, maka digantikan oleh sahabatnya. Ketika itu disuapin cuman beda, ditangkap, siapa engkau? Tidak sehari-harinya seperti ini, makanan kasar, kagak dialusin lagi, dibentak-bentak itu jadi Umar juga. Ini orang Yahudi. Siapa engkau? Aku sahabat Rasulullah. Yang biasa nyuapin aku kemana? Sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah utusan Allah, bahwa dia seorang nabi, seorang anbiya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu seorang nabi. Kaget orang Yahudi. Saksikan ya sahabat Rasulullah pada hari ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tuh, sepak
terjang Rasulullah akhlaknya. Orang buta, orang Yahudi, kadang-kadang kita tukang minta-minta, assalamualaikum, nggak ada orangnya Pak, nggak ada, padahal dia nyaut dan kagak ada. Itu orang Rasulullah SAW. Makanya dikatakan ialah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswah, suri teladan yang baik. Itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah kita beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iman kita yang paling dikagumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikagumkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah hadirin sekalian, kemarin kita telah berpuasa penuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ialah penghulu daripada segala bulan. Ialah yang dikatakan ialah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan Ramadan bulan yang penuh maghfirah, bulan Ramadan penuh segala amal kita mudah dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Ramadan itu ialah ada keistimewaan, itulah ada yang dikatakan nuzul Quran dan juga ada yang dikatakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ialah yang Allah turunkan khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi kita hitung 83 tahun 4 bulan. Andai kata pada saat malam Lailatul Qadar itu kita tarawih, kita tadarus, kita qiyamul lail, maka pahala tarawih kita, pahala qiyamul lail kita, pahala terus kita tuh 83 tahun 3 bulan. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Itulah kelebihan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada zaman nabi-nabi itu dulu pengen jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ganjaran-ganjaran walaupun umur umatku pendek tapi pahalanya melebihi daripada umur pada para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi di bulan Ramadan itu kalau kita qiyamul lail, kita tadarus, kita tarawih, pas jatuhnya malam Lailatul Qadar ialah maka tercatat pahala kita 83 tahun 3 bulan. Umur kita belum tentu segitu. Dan juga di bulan Ramadan ini ialah ada nuzul Quran. Itu Allah turunkan Al-Quran, wahyu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu juga kitab itu Al-Quranul Karim. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam isi Quran itu. Fihi, di dalam isi Quran itu enggak ada keraguan. Kita yakin bahwa ini kalam Allah, bahwa ini sumber daripada sumber segala hukum. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu seringlah kita pelajari Al-Quran, seringlah kita baca Al-Quran. Makanya itu kuburan itu memanggil-manggil kita. Kuburan kalau kita dengar itu memanggil-manggil kita. Aina ana baituz zulumat, saya ini rumah kegelapan. Panawiruni, maka cahayakanlah tempat engkau ini, ialah yang gelap ini, dengan membaca Al-Quran. Maka kalau kita baca Al-Quran, nanti kuburan kita terang. Raudhah min riyadil jannah. Karena Quran juga yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillahi falahu asroh hasanatin. Man qara'a, siapa orang yang membaca min kitabillah, daripada Al-Quran, maka baginya Allah balas 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfan, tidak berkata, kata Nabi kita Muhammad SAW, alif lam mim itu digabung satu huruf la, melainkan alif harfan, lam harfan, min harfan.
Jadi satu alif itu ialah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim itu 30 huruf, 30 kebajikan, 30 huruf. 3 huruf itu 30 kebajikan. Jadi manfaatnya banyak yang diberikan kepada umat bagi kita Nabi Muhammad SAW. Kita baca Quran ialah mendapat ganjaran pahalanya daripada 30 kebajikan tuh kalau kita baca alif lam mim. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 9 huruf, 9 kali 10. Belum baca kulhu, belum baca ini, itulah kelebihan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan pahalanya banyak. Makanya kalau kita sering beramal soleh, kalau kita sering membaca Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu ganjaran pahalanya nggak pernah putus terus sampai akhir hayat kita, hatta yaumil kiamat, hingga nanti sampai pada hari kiamat itu pahala ngalir terus. Para jamaah sekalian, kita bicara masalah umur. Umur kata Nabi kita sitina wasabina. Jadi 60 sampai 80 tahun umat Nabi kita Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad pendek. Nah, sampai 60 sampai 80 sampai 70 sampai 80 udah gak ada kekuatan kita. Disinilah kelebihan daripada umat Nabi kita Muhammad SAW, umurnya pendek, pahalanya yang sangat dahsyat, sangat besar. Makanya sebelum kita di akhir hayat, ialah agar kita mendapatkan husnul khotimah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Kerjakan segala perintah Allah, laksanakan segala hukum Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyal yakin, hingga datang ajal kita. Karena ajal kita enggak tahu. Di sini dalam proses kematian ialah iza waqa'al abdu hubisa lisanuhu. Jadi apabila seorang hamba ini ketika sakaratul maut hubisa lisanuhu, ditahan tuh lidahnya, Pak. Orang sakaratul maut itu nggak bisa bicara. Hubisa lisanahu mabnihul majhul, naibul fa'il. Hubisa lisanahu, ditahan akan lidahnya. Paling kita yang melihat daripada orang sakaratul maut, paling kita bisa talkidin, ajarin la ilaha illallah. Udah nggak bisa bicara karena ditahan lidahnya. Jadi ba'asallahu ta'ala minal amlak. Ketika orang sakaratul maut, Allah utus tuh beberapa malaikat. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya agar hambanya ini jangan sampai meninggal dunia. Orang Pak sakaratul maut itu sakitnya bukan main. Kayak kambing dikeset-keset itu sakitnya. Pedih kita kesandung aja sakit. Apalagi dicabut ruh yang sudah melekat di badan kita, sakitnya dahsyat. Kayak kambing dikeset-keset itu diumpamakan. Sakit pada cabut ruh. Nah di situ Allah mengutus beberapa malaikat. Malaikat yang pertama ialah assalamualaikum ana muwakilun birizqika talabtu bil ardi sarkan wa ghorban fama wajadtu sya'atan. Jadi malaikat yang pertama ini mengatakan kepada orang sakaratul maut yang Allah perintahkan agar hamba Allah tidak meninggal dunia. Saya assalamualaikum anna muwakilun birizqika, saya ini wakil daripada engkau yang diutus oleh Allah mencari rezeki engkau. Tolabtu fil ardi sarkon wa gorban pama wajadtu sya'atan. Jadi tolabtu, tolabak menuntut, mencari. Tolabtu fil ardi, aku cari di bumi. Sarkan wa gorban, dari masyrik ke maghrib. Tidak aku dapatkan rezeki engkau luqomatan, sesuap enggak ada. Bahwa ini orang yang mau meninggal dunia rezekinya diusahakan oleh malaikat, enggak ada. Bahwa engkau adalah rezeki engkau habis, engkau akan meninggal dunia. Masuk malaikat yang kedua, assalamualaikum anna muwakilun. Assalamualaikum ana muwakilun. Iya, assalamualaikum, saya ini wakil daripada Allah Subhanahu wa taala mencari ajal engkau. Min ajlika
Talabtu bil ardi sarkon wa ghorban pamajatu syiatan. Aku ini mewakili daripada ajal engkau. Aku cari ajal engkau dari masyrik ke maghrib, tidak aku dapat. Bahwa engkau ajal engkau sudah habis. Bahwa engkau akan keluar dari dunia. Wala yuakhirallahu nafsan iza ajaluha. Maka oleh itu malaikat mengutus. Allah mengutus malaikat lagi, ialah malaikat Raqib dan Atid. Unzur min amalika. Ayo fulan, lihat nih amal kau. Itu malaikat Raqib menunjukkan daripada amal-amal kebaikan. Makanya kalau orang meninggal dunia itu isbalagati ruhu hulkuma yanzuruna. Jadi apabila orang yang meninggal dunia ini, yang ruh yang sampai di tenggorokan belum habis, yanzuruna, Allah perlihatkan, Pak. Jadi amal kita Allah perlihatkan tuh. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan sebiji sawi, Allah perlihatkan. Ada file, Pak, disketnya. Ada videonya, ada TV-nya diperlihatkan. Itu seorang hamba ketika melihat itu girang, senang. Maka amal itu ditaruh di bawah bantal. Catatan-catatan itu ditaruh di bawah bantal. Maka kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat Masjid Al-Hidayah penuh, ya. Malaikat Atid, ya fulan unzur min amalika min syarri. Ya fulan, lihat nih amal engkau yang buruk, yang jelek dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dilihat nih, mana kita nggak bisa lihat. Dia lihat tuh orang yang meninggal dunia, dia melirik ke kiri ke kanan, rasa ketakutan. Makanya orang meninggal itu daripada mukanya beda-beda, karena tunjukkan semua amalnya itu. Perbuatan dia. Setelah itu ditaruh lagi di bawah bantal. Masuk malaikat Israel. Kalau orang yang ahli khair disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambut oleh Subhanahu wa taala, jiwa yang tenang. Oh, yang Allah sudah reda, yang Allah sudah senang kepada engkau karena kamu ialah wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah sudah senang kepada engkau wa taubatan qablal maut. Engkau sebelum meninggal dunia sudah taubatan nasuha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Keluarlah kamu ruh dari jasad kamu. Warahmatan indal maut. Ketika dia meninggal dunia, ketika rohnya dicabut, Allah turunkan rahmat kepada jenazah itu. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika dia meninggal dunia, Allah sudah ampunkan semua segala dosa-dosanya. Allah sudah ampunkan semua segala dosa-dosa kita, ialah tidak lain, Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i, keluarlah kamu ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang Allah sudah reda, yang Allah sudah senang karena amal engkau ialah khair min ahli khair fadkhuli fi ibadi, maka masuklah oleh kamu ke dalam golongan hamba-hamba aku. Daripada para anbiya, daripada para aulia, daripada para solihin dan soleha, gabungkan di liwaknya, di benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surganya aku. Itu disambut Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ialah yang selalu istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena Nabi kita sering sekali berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah condongkan hati kami ini untuk berbuat hal-hal yang menyimpang daripada hukum-hukum Engkau, karena kita sudah mendapat hidayah. Ba'da hiz hadaitana, sudah kita mendapat hidayah, yang kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, minta perlindungan agar tidak keluar rel daripada hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kita istiqomah, kita ibadah sampai datang ajal kita. Nah, ketika meninggal dunia cabut oleh malaikat Israel, dicabut oleh malaikat Israel. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, ini ruhnya ya Allah, ya Allah, ini ruhnya si fulan bi aisyai'un minar ruh." Untuk apa ini ruh yang aku cabut ya Allah? Ya malaikat, kembalikan ruh itu ialah ke dunia, taruh di antara jasad tengah-tengah. Ini jasad, ini ruh. Jadi ruh itu lihat siapa yang duka cita, siapa yang tidak duka cita. Ruh layatikul kalam. Ruh tidak bisa berbicara. Ketika dibawa ke musola, dia tahu yang nyolatin, dia tahu yang imamin, jiron-jiron yang nyolatin dia tahu. Ketika masuk ruh dibawa ke TPU, ia juga lihat juga dia. Siapa yang nganter, siapa yang sedih, dia lihat. Nah, ketika ruh masuk lubang lahat, dikasih papan dinding ari, diurut dengan tanah. Dengan maka disunahkan ketika Rasulullah SAW begitu nguburin, jamaah kelar pulang. Apa kata Rasulullah? Ya jamaah kif azatalkinuhu lil mayit. Jamaah berhenti dulu. Berhenti dulu ya jamaah. Talkinin artinya ajarin nih mayat. Mayat disuruh ajarin. Marubuka wa mak, diajarin talqin itu pada Rasul pernah. Jadi yang enggak ada sunnahnya ketika orang meninggal dunia diazanin. Banyak yang kita dengar, yang kita lihat ketika orang meninggal dunia masuk lubang lahat, sebelum dimasukkan dinding ari diazanin. Orang yang udah meninggal dunia itu udah putus hukum Allah. Kalau azan panggilan apa? Panggilan sholat. Masa suruh sholat tuh mayat? Enggak ada sunnahnya, enggak ada ikutannya. Kalau orang baru lahir itu ada ikutannya. Kenapa? Sebelum dia mendengar kalimah-kalimah lain, agungkan kalimah Allah. Itu orang yang baru lahir. Disunahkan diazanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Ada itu sunnahnya. Tapi kalau orang meninggal dunia diazanin enggak ada ikutan sunnahnya. Pahala kagak, dosa kagak. Jadi yang ada apa? Yang enggak manfaat. Kalau talqin ada. Tapi kadang-kadang namanya tradisi, namanya budaya, ketika ada orang azan di kuburan, ada saudara yang meninggal di kuburan, di azan, dan kita larang. Karena adat kalau nggak diikutin ngadat. Adat kalau nggak diikutin ngadat. Ketika di azan, jangan, nggak ada hukumnya, nggak bisa berantem kita. Jangan, kita ikutin aja. Nanti kalau menegur di rumah pakai akhlak. Ya, jadi yang ada talqin. Ketika masuk lubang lahat, diduduk dengan papan, duduk dengan tanah, diinjak-injak oleh keluarganya. Itu mayat itu bangun, roh itu kembali, bangun. Kalau aku minta tolong, jerit ini jenazah. Ya tetangga aku, ya istriku, ya anakku, tolongin aku gelap sama sekali, teriak-teriak, cuma kita nggak dengar. Kita nggak bisa dengar. Waktu sudah. Siap. Ya. Ada yang mau nanya? Terbesar waktu mungkin pohon untuk ditutup dengan doa. Apa ya? Biar dapat waktu suluknya, pohon ditutup dengan doa. Pintu terbelah dua. Gimana Pak? Gimana Pak? Coba pakai mic dah. Doa. Ya. Para jamaah, kita akhiri pembahasan kita ini. Jadi saya ini ialah mohon maaf apabila ada perkataan saya atau ucapan saya yang benarnya dari Allah, salahnya dari diri saya sendiri. Karena manusia itu al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia itu enggak luput dari kekhilafan, kelalaian. Jadi kurang lebihnya saya ini memohon maafkan apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Mari pertemuan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnayna 'alaika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal madlu fadla wa tarabbuna haqqa wa nahnu wa bidikarika wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya yassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa sahibu kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya kulli da'if wa ya mughni kulli akhir. Yassir alaina kulli asir fa taysirul asir ka yassir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimu biha wa bashir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka Allah bihaqqi ma yahmin ajna mimma yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa harusna bi adika la tanam wa nabika nabika allazi la yura marhamna bi qudratika alaina falah tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anallaha yaqbalu doa wa shalah wa zakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bilkarimatul karimul bihaqil fatihah wa bisyiril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bijahil fatihah wa bimujizil fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair, iftah lana ya Allah abwabal khair, iftah lana ya Allah abwabal khair wa ja'alna awwalan bi hadzal masjid al hidayah min ahlil khair ya farijal ham ya kasibal gam ya mali abdi ya yarham. Da'wahum bi subhanaka Allah wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalal karim. Aqulu qawli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان